prospeknya nggak gini-gini amat gitu. Karena kalau dari sisi operasional gue, kalau seandainya yang lolos tim e-sports ya gue nggak repot-repot untuk pesenin tiket pesawat, ya nggak? Iya, dan terus ya paling... Nah, kalau seandainya dari tim komunitas semua, berarti kan gue agak repot sedikit buat mempersiapkan keberangkatan mereka. Tapi nggak apa-apa, semua juga yang tadi lu bilang, positifnya adalah warna baru gitu ya kan. Jadinya, dan positifnya lagi adalah mereka-mereka yang up di sini ya gue berharap nggak cuman sekali doang nongol, tapi bisa konsisten sampai akhirnya ngegeser juga orang-orang yang memang udah lama di skena kompetitif. Yes, gitu. dan kita juga bakal masuk nih ke match keduanya ya. Zona. Langsung dibaca info zone. Info zone langsung dibaca, dan kita lihat di sini ada Modhouse berdarah, ada Legend X Gold yang nampaknya juga sudah mulai bertemu dari tim nomor 6, masuk langsung ke dalam rumah yang gua rasa bakal sedikit ada waktu untuk ngelut karena yang di luar ada yang diem. Wow. Ya, yang mana ternyata udah masuk finally udah ya. Masuk, finally udah masuk, dan kita lihat coba untuk strafing ke arah orang yang ada di dalam rumah di pulau. Ini pulaunya pulau ini tahu pulau rada tricky ya. Kalau seandainya lu kelamaan di sini terus sekitar lu banyak orang, ini bakal susah buat escape dari pulau ini sih. Nggak ada jalan. Dipantekin gitu ya kan, ujung kanan ujung kiri gitu. Kecuali lu effort naik ke atas gitu ya kan. Nggak ada jalan sama sekali ya, mau kemana-mana. kemana-mana. Nggak ada jalan sama sekali, dan kalau gue lihat di sini coba untuk ngelut karena Modhouse kecil di atas rumahnya, tapi lutannya tuh lumayan gitu, lumayan banyak gitu berserakan ya. Ya, ini kita bisa lihat senjata aja dalam satu kamar aja ada 3 biji gitu kan. Iya, jadi ya memang cukup menarik Modhouse untuk dikontesin, tapi ya balik lagi rotasinya pun sebenarnya juga asik sebenarnya. Kalau seandainya kita ngomongin Purgatory itu pasti lu nggak banyak banget, hampir 50% tuh zona masih mengarah ke arah field, yang mana Modhouse sama field kan juga nggak terlalu jauh gitu sebenarnya. Yes. Oke, coba untuk fairing lagi ke dalam tapi nggak ada efek apapun. Ini tim dari nomor, gue kok ngeliat kayak ada Flux sih. Beda. Flurry. Emang gue juga tadi sempat ngeliat apakah ini Flux sih, tapi ternyata ya. bukan. Flurry, oke, adanya Fluxy. Dan ada Rafflesia juga di sana. Ini tim SG ya, masih coba untuk ngedefense di dalam. Dia bakal deadlock dulu karena memang cuman tinggal opsinya adalah lu bertahan atau yang nge-push lu coba untuk nge-push lu gitu ya kan. Battle Royale ya kan. Yes. Tapi kalau gue lihat sini kayaknya bakal coba untuk dilihat dulu, kasih info dengan resource yang ada. Menurut lu gimana nih Beb? Dari resource sendiri sebenarnya kalau misalnya kita lihat beberapa player dari SG juga lumayan matang ya. Ada satu juga tadi yang pakai sniper, terus ada juga megang AUG, terus udah gitu Thompson dan XM8, dan itu udah benar-benar harusnya enak sih. Kar 98 juga udah dapetin. Kalau misalkan mereka bakal coba dimajuin, di kita tempat pindah. lain Brasilia nampaknya sudah ada tim ZYI yang coba untuk ngelihat pergerakan dari tim nomor 11 ini cukup tricky karena mereka nge-split semua rumah dari tim Z-nya sendiri. Oh, Z-nya nih gue kayak kenal ya. Siapa tuh? Z Mizu lah. Enggak, tapi mungkin udah pada ganti-ganti nama ya, tapi yang jelas Mizu anak lama ya harusnya ya. Harusnya anak lama sih. Anak-anak lamanya dari Z Project, dan kalau gue lihat di sini juga mereka udah stick juga masuk ke dalam 2 rumah yang berbeda. Karena kalau seandainya tadi posisi masih split banyak rumah, itu bakal bahaya sih buat mereka kalau seandainya memang benar-benar diras sama tim dari nomor 11. Ya, yang mana kali ini dari ZY ini juga udah dapet resource yang bisa gue bilang udah lumayan banyak, dan kita bakalan lihat kali ini yang mana sepertinya dari ZY justru bakalan berbalik keadaannya setelah tadi dari Blood Seeker yang sepertinya ke-surprise sama ZY. Kali ini ZY yang bakalan coba untuk nyari 3 player yang tersisa dari anak-anak Blood Seeker kali ini. Iya, di lain sisi juga sudah ada yang bertempur, ada tim Piaustor. Dimana di sini juga mereka udah mulai knock walaupun berhasil di revive. Ada Danger Zone, sekarang Danger Zone-nya mengintimidasi gak sih? Yes. Mengintimidasi banget ya kan, karena bener-bener dibikin merah. Dan ada jedor-jedornya gitu dari atas kelihatan gitu ya kan. Beda banget, dan terus kayak emang lebih sering muncul loh. Lebih sering muncul. Iya, kita lihat sini ada coba untuk pairing ke arah tim nomor 9. Coba untuk bertahan di belakang dua, ada damage yang cukup banyak masuk walaupun gak berhasil di knockdown. Membagi vision
baik itu ke arah atas dan juga ke arah bawah, yang mana sebenarnya yang di bawah ini bakalan kesulitan sih dari anak-anak kawan Teddy karena dia sendirian dan itu danger tuh bisa nyentuh ke arah sini sih harusnya. Bener, kalau gue lihat harusnya bener aja kalau gue lihat ini maksimal banget pergerakan yang dilakukan Gambling, tapi masih bisa membuat tim dari Pio Store sendiri harus terjatuh dua-duanya. Ini bakal langsung harus di follow up karena kalau sendiri lama-lama ini bakal ngehilangin momentum guys. Ya, yang mana tim Pio Store adalah tim yang tadi di ronde pertama ngedapetin Buya. Ya, Buya bener banget. Dan ternyata Z malah yang tereliminasi. Gua rasa tadi pertempuran di Brasilia ya. Ya, yang sebenarnya tuh dari Z sendiri tadi kan berempat, terus dia dapetin 1 kill point, Bloodseeker juga bertiga. Dari segi jumlah harusnya menang Z dan dia juga coba ngelakuin rushing ya. Jadi dia yang ternyata ini kawan Teddy. Kalah. Ya, tadi dari anak-anak kawan Teddy. Grup E ada kawan kawan Cepi. Kawan Cepi, rame ya. Ada kawan Teddy. Oke, kita lihat di sini coba. Oh, ada juga Rangers Team Pro yang juga sudah mulai tereliminasi. Coba untuk di pairing-pairing, ada satu yang terjatuh. Hanya misalkan satu orang dari tim nomor 4 dan kita lihat sini coba untuk maju ke depan. Tower berdarah, kita lihat sini satu tembakan mengarah dan kita lihat Lynx Beam yang nampaknya juga harus tereliminasi. Wow. Tadi baik banget sih. Sebenarnya ada satu player dari anak kawan Teddy yang masih ada dari luar dari towernya itu sendiri, yaitu Emfra. Dia berani banget buat pasang badan sampai akhirnya 2 player tadi ngecoba ngehit Emfra sampai akhirnya tadi 1 player dari anak Piau langsung di knockdown dari arah belakang soalnya bener-bener kayak nggak kelihatan. Semuanya lagi fokus ke Emfra karena Emfranya buka badan sampai akhirnya ternyata itu udah langsung dimajuin juga sama 1 orang langsung tereliminasi dari anak-anak Piau yang baru dapat. Ini ada standing juga ya, yang mana yang tadi gue bilang Piau Store, Onyx juga walaupun selisih 2 tapi lagi-lagi belum bisa mendapatkan peringkat nomor 1 ya. Ini bakal jadi challenger terakhir di pot final group. Apakah Onyx Ares bakal menyusul teman-temannya yang lain dari FFML atau enggak? Kita bakal lihat di game kedua ya. Game kedua ya benar di pot F ya. Pot terakhir nih, pot terakhir untuk final group dari Free Fire Indonesia Master. Dan Onyx sendiri juga tadi udah ngedapetin 1 tim lagi atas skill point yang dimilikin sama anak-anak Onyx. Dan kita juga bisa lihat dari Pio Store yang tadi ada di peringkat pertama untuk ronde pertama dengan Buyanya juga udah harus terwipe out, ditumbangkan di peringkat ke-10 ya. Walaupun kita kali ini balik lagi ke Mod House, ini dari early game. Dan kalau gue lihat resource-nya udah mulai, mereka harus sudah mulai memikirkan ya jangka panjang. Karena kalau seandainya masih mereka mau tahan di sini, even kalau seandainya salah satunya juga berhasil nge-wipe out, ini pasti bakal resource yang bukan yang terbaik buat mereka menyongsong dari late game-nya itu sendiri gitu. Jadi harus cepat-cepat decide aja mau mundur atau mau maju, jangan terlalu lama, apalagi nanti zona yang nempel, update lagi dan syukur-syukur masih dekat. Tapi kalau jauh jadi PR lagi buat mereka. Ya, dan kita bergeser sedikit kali ini di sisi lain dari Mapurgatory. Ada dari anak-anak Onyx Ares yang udah dapetin 4 kill point, sepertinya udah mulai tahu posisi dari musuhnya kali ini dari anak-anak tim 3. Dan di situ juga nyempil dari marketingnya sebenarnya ada tim lain juga yang udah ngehuni dari 13 House dari Brasilia ya. Iya, betul banget. Kalau sih udah ada coba pairing juga dilakukan, dan kalau gue lihat di minimap Mod House nampaknya juga udah mulai ada pairing-pairing yang terjadi ya. Yes, udah mulai semakin dekat di kena damage-nya, padahal ngintip sedikit doang ya. Ngintip sedikit doang tapi udah langsung kehilangan ya. Separuh luar HP biasa dan bener aja nampaknya juga udah mulai pecah pertempurannya ada di atas Mod House. Kita mungkin bisa pindah ke arah sana karena udah 2 orang kalau gue lihat tadi dari info update yang terjadi. Oke, 3 bahkan ya berarti 3 ya. 3 bahkan bener banget. Oh, hanya misalkan 1 bener banget ya di bawah. Nah kalau gue lihat, kalian mau lihat di layar bawah, 1 orang dari tim Legend X Guild nampaknya juga harus bergerak. Walaupun terdapat tembakan dan akhirnya menjadi tim yang kalah di area Mod House. 8 tim 30 pemain, walaupun agak sedikit lebih lambat dari grup yang sebelumnya, tapi ini masih dibilang cukup aktif ya dibandingkan kayak dari Liga Majornya. Ini temponya super cepat banget. Super cepat banget, tapi kalau gue lihat dari total tim yang ngumpul di Brasilia sampai 1, 2, 3, 4, ini kalau sendiri zona yang mengarah ke Brasilia ini bakal jadi permainan pragmatis harusnya. Ya, dan bakalan coba untuk ditahan, tapi kali ini bakalan coba untuk dicicil-cicil, bakalan coba untuk dibuka lagi visionnya. Itu dari MNS Surya, berarti kalau gue nggak salah ini dari minion yang dulu nih, anak-anak minion
yang dulu. Minion Esports. Iya, anak-anak e-sport ya. Jadi Minion adalah salah satu kejutan juga di Free Fire Indonesia Master 2020 Spring. Yang mana mereka tim komunitas ya, setahu gue ada 3 tim komunitas, yaitu ada BSC Academy, ada Minion Esports, dan satu lagi Eternal. Mereka adalah 3 tim yang berhasil mendobrak dominasi tim-tim esports di spring kemarin. Dan kalau gue lihat sini, ini kalau yang di fall rada berbeda karena dari play-ins-nya sendiri itu diisi, ini sekarang udah 5 ya, berarti udah 5 tim. Walaupun sebenarnya kalau gue mau lebih kritis sendiri, dari 5 ini hampir separohnya ini masih muka-muka lama doang, cuman ganti bendera aja gitu ya kan. Jadi masih dalam radar komunitas lah. Jadi harusnya mereka bakal membawa warna ya, tetap bakal yang baru karena pasti semangatnya juga semangat yang baru juga gitu. Itu dia, dan banyak juga pergantian dan kita bakalan intip-intip lagi kali ini ke arah dari Yetar2 Gaming yang mana sebenarnya udah mulai nge-spot juga posisinya dari anak-anak Minion, tapi karena adanya danger zone juga yang semakin serem ya. Semakin serem, makanya gue bilang mengintimidasi ya gak sih? Tapi gue suka, gak apa-apa, karena dulu kayak lu ada danger, ya udahlah danger zone gitu ya kan. Gak peduli loh, bahkan sekelas pro timnya banyak banget yang sampai wipe out satu tim sekaligus karena danger. Ya dangernya sendiri keluar di sana, ada yang main drone nampaknya, yang gue bilang Brasilia kalau seandainya zona nanti bakal mengarah ke arah Brasilia lagi. Ini udah diisi hampir 4 tim dari total 8 yang tersisa, hampir 50%. Bakal jadi pragmatis gameplay harusnya. Bakal bertahan dulu, nggak akan coba untuk mengeluarkan sering banget peluru-peluru mereka. Jadi harusnya bakal sedikit FFML banget gitu. Ya, dan Onyx pun yang sebenarnya tadi ada di area 13 houses, dia juga mau memilih untuk ngambil kayak ke arah atasnya dan lebih setup lagi defensif juga di wilayah atas. Dan kita bisa lihat kali ini 8 tim 30 pemain yang live, masih belum ada team fight yang terjadi di mana-mana. Ya. Cuma di early aja berarti panasnya ya. Early aja menuju mid game sendiri juga belum terjadi apa-apa. Nah di zonanya gue yakin pasti bakal telur ceplok. Oke, kita bakalan lihat kali ini prediksi dari seorang Babang LH ya, dan ternyata enggak mata sapi. Mata sapi ya. Dan masih di area Brasilia yang gue rasa juga walaupun Brasilia masih agak ke arah atas ya. Jadi kalau gue lihat ini bakal sedikit aja pergerakan dan itu udah mulai dilakukan oleh Ares. Ya, Ares dengan dengan gameplaynya sendiri juga di FFML bukan tim yang memang mengandalkan agresivitas ya. Mereka juga mengandalkan unit per unit, gimana caranya mereka bisa mengambil kill dengan kondisi nggak akan split terlalu jauh. Dan ini terjadi, kita lihat udah ada tembakan dari Bloodseeker. Dan kita lihat forget namanya, tapi ada damage Sparrow yang masuk ke arah tim dari Onyx dan harus terjatuh baik banget. Terlalu ambisius menurut gua, keluar pala, tapi walaupun berhasil knock di bawah. Ada yang maju Rainbow. Kita lihat di sini baik banget pop up glue yang dilakukan oleh tim Bloodseeker. Masih coba untuk maju ke depan tapi Lau nggak berhasil masuk ke dalam tembok. Ada lagi-lagi pop up glue yang dilakukan oleh tim Bloodseeker. Dari belakang Onyx nampaknya masuk dengan sedikit agresivitas yang mereka lakukan. Ziggia mencoba untuk jump shoot dan akhirnya mendapatkan clean sheet dari tim Bloodseeker. Sebenarnya tadi pertahanan yang dilakukan sama anak-anak Bloodseeker juga udah main baik ya. Walaupun tadi missnya adalah ketika satu pemain tadi udah berhasil mengknock dan menggunakan snipernya, ternyata player yang di dalam itu udah langsung di knockdown. Dan tadi ketika emang Ziggia-nya majuin, itu respect luar biasa cepat banget. Padahal dia lagi nge-revive dan dia juga sambil kayak medkit juga, tapi dia langsung pasang glue wall, dia putusin buat revive temennya dan masih bisa nge-buying time sampai temennya juga udah ke-revive. Dipakai juga mundur dulu ke belakang, walaupun akhirnya dari RS sendiri juga masih full tim berempat dan harus dipulangkan. Betul banget, dengan 7 poin kill yang dikumpulkan oleh Aris ini bakal bagus banget, bekal yang sangat bagus banget buat mereka masuk ke fase-fase di ujung dari pertandingan di grup F sendiri. Nah, zona juga sedikit lagi bakal update, ini bakal lebih seru lagi karena Brasilia bakal sedikit bener banget, ini bakal moving, hampir 4 tim yang bakal moving, yang mana udah ada 3 tim atau 2 tim lah yang udah aman ya di atas sana. Dan yang kalau gue menarik adalah ini bukit ya kan, tim nomor 2 sendiri tuh udah di atas bukit ya kan, jadi harusnya agak sedikit terbuka visionnya.
Tapi yang menarik adalah di sini belum ada yang terlalu compang-camping gitu. Jadi ini bakal seru banget kalau seandainya mereka kontes 1 lawan 1 ketemu gitu ya kan. Jadi chance-nya masih terbuka banget. Karena kali ini juga masih benar-benar full banget dan sepertinya juga udah mulai intip-intipan antara Onyx Ares. Ada tim dari nomor 7 ya yang sudah nomor 10 nampaknya. Itu Onyx ya, Onyx sendiri yang sudah mulai masuk dalam tapi mendapatkan perlawanan juga dari arah luar yang mana juga tim-tim yang lain juga untuk masuk. Ada yang kenok nampaknya 1 orang. Kita lihat di sini, coba untuk ditembakin. Coba untuk di backup fairing juga sama Rainbow, membuat tim dari Minion sendiri juga nggak terlalu seneng. Mereka defense di arah sana ya. Ya, yang mana kali ini juga dari Onyx Ares ya? bukan kesulitan, tapi ternyata dari tim 3 juga udah berhasil ke kanan. Itu rumah Harry Potter ya? Ya kalau gue lihat di sini, coba yang di atas juga nggak jadi nyaman karena itu pentingnya sih menurut gue. Even udah tinggal segini ya lu this time udah nggak ada waktu kayak lu apa ya cuman diem doang gitu karena udah tinggal sedikit. Dan kita lihat di atas bukit yang tadi gue bilang ada 1 push yang dilakukan oleh tim SG4 Guns. Coba untuk maju ke depan satu persatu, timnya sebenarnya sudah mulai mati. Akan ada tembakan juga, pop up glue wall banyak banget dari atas. Coba untuk lontar mengirim tim SG balik ke lobby dan ditembak balik lagi sama tim dari kawan Teddy, nggak dikasih amun. Benar-benar memanfaatkan yang ada di atas. Kita lihat di sini. Coba untuk melihat lontar juga sudah mulai disiapkan. KT Vaksin masih coba untuk pairing-pairing ke arah glue-nya. Tapi belum ada hasil yang mereka dapatkan. 4 tim 14 pemain untuk kali ini. Iya, 1 orang juga harus terjatuh nampaknya. Yor bakal susah banget untuk diselamatkan karena memang di bawah. Posisinya masih ditutup glue wall dan baik banget. Walaupun susah tapi ada spam granat. Walaupun belum on point ke arah tim kawan Teddy. Wow. Mereka bakal coba untuk memanfaatkan dan di lain sisi juga Onyx satu persatu juga harus terjatuh walaupun berhasil membunuh dan akhirnya terakhir di peringkat keempat. Coba untuk pairing ke arah tim dari nomor 2. Kita lihat di sini deh. 1 orang juga harus terjatuh. Hanya misalkan 1 orang di bawah ini bakal jadi susah banget. Dan di lain sisi Minions menggunakan blind spot di bawah. Mereka coba untuk naik ke atas, merangkak masuk ke dalam pertempuran yang terjadi di fase late game. Oke, kita bakalan lihat kali ini Minion juga masih utuh full tim, sedangkan dari CHPR-nya juga udah keluar sendiri. Ada tembakan kembali lagi dilakukan oleh kawan Teddy, memaksa 1 member yang tersisa dari tim nomor 3 kalau nggak salah. Di situ coba untuk bertahan aja. Tim nomor 2 maksud gua. Nggak banyak hal yang dilakukan tapi harus hati-hati kawan Teddy karena di belakang ada Minions juga. Coba untuk dodge ke arah blue wall yang sudah terpasang oleh tim Teddy. Kita lihat hanya membuang-buang waktu sedikit aja untuk mendelay dari kematiannya dari tim nomor 2. Dan kita lihat sini bakal ada 4 lawan 4 Minion Surya. Kita lihat sini coba untuk pairing ke arah atas. Ada juga Mister 18. Kita lihat saudaranya Mister berapa ini gue nggak tahu, tapi kita lihat ada yang cukup terbuka di sana. Kawan Teddy berhasil dikenok salah 1 member ya. Ini bakal susah banget karena dari bawah itu missionnya bakal susah banget ya. 1 orang lagi. 1 orang lagi bener banget dan akhirnya Minions Esports harus tereliminasi dan congrats buat kawan Teddy, sepupunya kawan siapa nih? Sepupunya kawan Raden tadi. Kawan Raden dan kawan Cepi. Bokap gue. Gitu ya? Iya, Oke. gue keren lumayan banget. mendukung juga.